Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penghuni surga. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah hati Anda senantiasa bersyukur, dan bersyukur. Terima kasih bagi Anda yang selalu setia nonton ya di channel Farda Lilmas. Dan bagi Anda yang baru, kanal Lemah Host Dinis, langkah ke surga. Penghuni surga yang belum subscribe, angkat tangan, langsung pencet ya subscribe dan loncengnya dibunyikan sehingga Anda bisa mendapatkan informasi atau notifikasi jika saya punya video-video baru. Nah, pada video kali ini saya akan share mengenai perbucinan dengan pria Turki. Perempuan-perempuan cantik, para bucin ya, bucin terhadap pria Turki. Apapun yang Anda lakukan dalam mencari jodoh, itu hak Anda, sama sekali hak Anda. Saya tidak pada posisi untuk bilang, jangan ini, jangan itu, bukan. Saya hanya ingin mengingatkan, ingin menyampaikan hal fakta yang terjadi di sini, ya. Dan itu buat saya sedih, karena terjadinya ke saudara-saudara saya perempuan-perempuan Indonesia gitu loh, kan sedih. Yang sering sekali saya dengar juga adalah udah kesini gitu, bela-belain kesini, bela-belain sampai ke Turki, ngejar si lelakinya ini. Mereka itu hanya kenal lewat medsos ya, dan itu kenal lewat medsos nggak masalah, tetapi Anda harus pastikan dulu, jaga. Yang kesini itu tahu apa? Dia sudah meninggalkan suami dan anaknya di Indonesia. Kan sedih. So ngejar, yang dikejar di sini belum tentu. Sampai di sini ada beberapa tahu apa? Itu tidak punya pekerjaan, atau dia juga ada yang bahkan masih punya keluarga. Dan Anda tahu di Turki hanya boleh satu suami, satu istri. Nggak boleh poligami di sini. Penghuni surga, calon Hanemlar, saya itu sangat bangga, senang banget kalau semakin banyak nih orang Indonesia yang menikah dengan pria Turki dan hidupnya langgeng, hidupnya sakinah mawaddah warahmah, sejahtera, pokoknya sangat-sangat senang banget ya kan, gitu. Nah, selain yang tadi case yang saya sampaikan, itu banyak case-case selainnya. Misalnya KDRT, iya ada. Perceraiannya direpotkan juga. Repot gitu, susah gitu. Ini ada. Banyak pokoknya. Tapi kan semua tergantung kedua belah pihak. Ya kan, tergantung perempuannya, tergantung laki-lakinya. It takes two to tango. Jadi saya kembali lagi, akan sangat senang sekali jika calon Hanemlar semua itu benar-benar tahu dulu dengan baik, tahu dulu budaya Turki itu seperti apa, ketahui dulu budayanya Turki, ketahui dulu kebiasaan Turki, dan yang paling penting adalah kenalilah semaksimal mungkin atau sebanyak yang Anda bisa gitu ya, maksud tentang calon Anda. Kan kita nggak akan pernah tahu ya manusia itu seutuhnya, itu kan nggak mungkin. Setelah kita menikah sampai kita mati pun kan nggak mungkin. Nah, tapi cari tahulah tentang si calonnya ini dengan baik, apakah dia benar, apakah dia cuma tipu-tipu gitu ya. Ya ketahui aja semua semaksimal mungkin. Mari menjadi perempuan yang cerdas gitu ya, jangan kebelet please, nanti udah kepengen banget nikah gitu, jadi dikejar deh apapun gitu ya. Jangan ya, pakai hatinya ya kan. Tapi saya cuma bisa menyarankan loh, saya nggak bisa semua kembali kepada Anda, semua kembali itu kan hak Anda, semua haknya Anda semuanya. Saya tidak bisa menghalangi Anda atau mau bilang ini jangan. Jodoh adalah hak prerogatif Allah, ya kan? Nah, kita ini sebagai hamba
ya bisanya berusaha mencari jodoh kita. Salah satunya mungkin dengan cara yang memantaskan diri gitu. Kalau kita ini mau cari suami atau pria yang soleh, ya kita juga memantaskan diri kita. Apakah diri ini sudah pantas mendapatkan suami yang soleh misalnya. Dan selanjutnya setelah usaha ya berdoa. Semoga Sang Maha Kuasa, Sang Pemberi Jodoh mengabulkan, mengijabah doa-doa kita, ya kan? Nah, karena kita bicara mengenai pria Turki nih, salah satunya mungkin yang bisa Anda lakukan. Kalau saya kan sudah nih ya, Anda lakukan sebagai bucin Turki, pria Turki. Satu, Anda mesti mengetahui bahwa pria Turki itu, atau orang Turki sih umumnya, ketika berbicara pada umumnya itu dengan nada dasar tinggi. Jadi suaranya itu tinggi gitu. Jadi kalau mereka ngobrol aja nih udah kayak berantem, ya. Yang lain misalnya juga adalah di kultur pria Turki itu kalau dalam keluarga keuangan itu dipegang full oleh suami, oleh laki-laki misalnya. Jadi hal-hal semacam itu Anda mesti pelajari, mesti ketahui dulu. Nah, dengan dasar atau bukan dasar sih, dengan pemikiran ini, jadi hampir 8 tahun yang lalu itu saya membuat komunitas di Facebook, yaitu The Indonesian Hanemlar TIH, yang berisikan perempuan Indonesia yang menikah dengan pria Turki dan tinggal menyebar di berbagai negara. Yang paling banyak memang kita tinggal di Turki. Paling banyak lagi di Turki itu di Istanbul, lalu Ankara, dan kemudian kota-kota lainnya. Jadi hingga saat ini kami ada hampir 1000 perempuan Indonesia yang menikah dengan orang Turki. Nah, 75%, 80% tuh ada di Turki, selebihnya di Indonesia yang banyak, kemudian di 14 negara lainnya. Tujuan dari TIH ini saya buat adalah untuk menjadi wadah kita, para perempuan Indonesia yang menikah dengan pria Turki, untuk saling memberikan informasi, saling menguatkan silaturahim, memperkuatlah persaudaraan kita ya, pertemanan kita. Karena menurut saya kita dengan latar belakang atau suami yang sama, yaitu orang Turki, yang pasti lebih tahu luar dalamnya gitu. Misalnya jika ada masalah dengan culture shock, gegar budaya misalnya, atau ada permasalahan yang berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan Turki atau budaya Turki, misalnya dengan hubungan dengan mertua, hubungan antara kita suami istri gitu ya, yang berbeda budaya. Kita aja sesama orang Indonesia itu juga pasti ada gesekan-gesekan kan. Orang Sulawesi kan sama orang Jawa misalnya, sesama orang Sulawesi aja, Sulawesi Selatan misalnya, sesama aja ada aja. Ya itulah hakikatnya, hubungan antar manusia kan beda-beda, ada aja masalahnya. Nah, jadi menurut saya yang paling paham urusan dengan perkawinan, kehidupan di Turki ya adalah sesama kita yang menikah dengan orang Turki. Nah, dari TIH ini, Hanemlar itu artinya nyonya-nyonya itu, saya banyak mendapat masukan, mendapatkan curhatan mengenai apa yang terjadi belakangan ini, 4-5 tahun terakhir ini. Utamanya sih paling banyak nih 3 tahun terakhir inilah gitu ya. Banyak sekali para bucinler, bucin-bucin pria Turki yang bikin saya sedih campur gemes, kata anak-anak sekarang adalah ketika ada
Buchenler ini sudah experience dikasarin, atau mungkin dalam percakapannya mereka dia sudah tahu gitu loh, hatinya tahu ini orang kok kasar banget sih, dia kok kasar banget sih ke saya gitu. Dan bahkan ada yang sudah pernah kena scam, maksudnya ditipu lah uang misalnya gitu. Mungkin karena si cowoknya ini ya emang nggak punya kerjaan gitu, dan dia emang nggak niat gitu untuk serius dengan si mbak dan ibu ini. Dan ketika dia bicara dengan saya dengan bilang, terus saya bilang, udah sih, kalau sudah tahu gitu ditinggalkan aja, banyak cari lagi gitu. Jawabannya, nggak apa-apa deh mbak, kan manusia tempatnya salah, saya ikhlas kok uangnya. Ya sudah, kalau gitu kenapa ngomong ke saya, kenapa ngeluh, saya bilang gitu. Dan tetap aja akhirnya datanglah kemari ke Turki mengejar mencari sang calon suaminya. Sampai di sini wassalam, nggak jadi tuh, bubar karena si lakinya entah kemana, nggak bisa dihubungin. Coba, kan saya sedih ya ini, aduh pokoknya. Dan ada lagi nih yang menurut saya itu out of the box. Kesini pokoknya dia gencar banget untuk mencari menemui gitu ya si pria Turki ini. Alasannya apa? Gue pengen, pokoknya gue harus nikah sama orang Turki. Orang Turki itu romantis banget. Halo, yang romantis yang enggak. Abis tuh kata teman-teman saya nih, terus ngelihat juga di di youtuber kata dia gitu, ngelihat itu suaminya kalau jalan pasti gandeng tangan istrinya. Kan romantis banget mbak, kata dia gitu. Saya bilang iya, ada yang menggandeng, ada yang enggak. Anda tahu nggak kenapa digandeng? Kalau suami saya digandeng tangannya karena saya jalannya lama. Di sini kan banyak kan jalan kaki gitu. Apalagi kalau lagi ke mall, digandeng tangan saya supaya nggak masuk lirik-lirik gitu. Dan yang out of the box menurut saya adalah Mbak bilang gini, nggak apa-apa Mbak Fardal, saya mau jadi istri kedua juga nggak apa-apa. Saya dinikahi siri aja, nikah imam aja nggak apa-apa, nggak penting buat saya. Yang penting mah saya bahagia. Oke deh. Ada yang kejadian begitu sampai kemari nikah imam lah, dan cuman berapa lama? Akhirnya penghuni surga dan Buchenler cantik, sayang, manis di luar sana. Izinkan saya ya menyarankan saja. Yang pertama, carilah jodoh Anda atau binalah hubungan Anda dengan pria Turki ya, dengan cara yang bermartabat, yang baik gitu, yang sesuai jalannya gitu ya, yang baik-baiklah, yang manis-manis gitu caranya. Karena kita ini orang Indonesia kan dikenal sebagai orang yang baik, yang bermartabat gitu, yang punya harga diri. Kita ini orang Indonesia kan kalau sudah bicara harga diri itu agak gimana gitu ya. Nah, mari representasikan itu. Yang kedua, ketika mencari atau punya hubungan, berniat menjalin hubungan yang baik dengan pria Turki, kenalilah budayanya, cari info-info, perkaya diri Anda dengan info-info yang diperlukan. Bisa cari banyak kan, Anda orang-orang cerdas, cantik, cari sebanyak mungkin. Kemudian yang ketiga, tenang gitu.
hindari, sebisa mungkin hindari terburu-buru atau super kebelet. Walaupun hati ini kan udah kayak, aduh kapan nih ya Allah, pengen gitu kan, pengen punya yang halal, pengen punya hubungan gitu ya. Woles aja, tenang, ini kan apa namanya, bersabar gitu kan. Orang sabar itu kan disayang Allah katanya. Ya bersabar, terus benar-benar diusahakan semaksimal sekemampuan Anda. Jadi jangan terburu-buru kebelet itu. Nanti kalau terburu-buru pakai kebelet nanti hasilnya juga tidak maksimal. Dan yang terakhir saya mau sarankan, Anda coba cari komunitas atau orang-orang yang juga punya menikah gitu ya, pengalaman atau menikah dengan orang Turki. Carilah orang yang mau Anda dengarkan. Karena kan kadang kita ini bertanya kepada seorang tapi jadi sotoy juga, kita serasa lebih tahu gitu, padahal nanya gitu. Nah, carilah itu supaya Anda bisa memaksimalkan persiapan Anda gitu loh. Kita sih memang tidak ada yang bisa diprediksi kan, misalnya nanti kejadiannya seperti apa, tepatnya kan nggak bisa. Itu semua bergulir sesuai waktu dan pada saat kita melaksanakannya misalnya. Dan perkawinan kan juga tidak ada jaminan bahwa kita sudah bagus gitu ngaturnya, sudah kenal lebih baik, terus ternyata nanti sesuai harapan kita misalnya. Enggak juga kan, tidak ada yang tahu ke depannya apa, hanya Allah yang tahu. Tetapi kita ini sebagai manusia kan bisa mempersiapkannya gitu, memaksimalkan persiapan kita lah paling enggak gitu ya. Unsur kehati-hatian kita juga, ya kan? Itu sih menurut saya, menurut Mak ini ya. Dan hati-hati banget, saat ini juga udah mulai banyak tuh para scammer ya. Kemudian para mak comblang itu udah banyak sekarang gitu ya. Hati-hati, boleh pakai mak comblang, itu nggak ada salahnya gitu, tapi yang Anda mesti tahu, Anda percaya gitu orangnya, ya kan? Dan menikah itu kan ibadah ya. Insya Allah Anda menemukan apa yang Anda inginkan. Amin ya robbal alamin. Nah penghuni surga, jangan lupa subscribe, like, dan di-share ya. Insya Allah ini bermanfaat bagi Anda. Dan jika ada yang tak berkenan, mohon maafkan saya lahir batin ya. Penghuni surga, stay grateful, stay happy, stay healthy, and stay kind. Insya Allah ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum.